Cerita diawali saat Chamin yang sedang abok menatap ponsel di atas gedung pencakar langit. Dia pun teringat akan kekasihnya Hejin yang memintanya untuk membatalkan pernikahan. Karena Hejin sudah tak sanggup hidup bersama dengan lelaki buruk rupa seperti Chamin. Chamin pun menangis dalam kesendiriannya. Berniat terjun namun ia tidak cukup berani. Tapi Chamin malah terbawa angin yang membuatnya hampir terjatuh berteriak. Mencoba menahan dengan kedua tangannya, Seon yang menghubungi Chamin, bergegas Chamin pun meminta pertolongan kepada Seon. Namun dia melihat cahaya yang menghampirinya dan membawanya, membuatnya pun berteriak dengan nyaring. Terdampar sendirian, Chamin pun dihampiri oleh Grim, seorang malaikat maut, dan Ellie, seorang wanita alien. Grim lalu mengambil abis, dan dia pun memasukkannya ke dalam tubuh Chamin. Namun menurut Ellie wajahnya menjadi tampan rupawan. Chamin yang tersadar dijelaskan oleh Ellie bahwa Chamin tidak mati, hanya mengalami kecelakaan yang tak terduga. Grim pun saat itu menginformasikan kini dengan wajah baru Chamin pun akan mempermudah hidup Chamin. Berkaca di depan toko, Chamin pun amat percaya diri dengan ketampanan yang dimilikinya. Chamin berterima kasih atas anugerah yang diberikan kepadanya. Grim pun menjelaskan bahwa abis yang dimiliki Chamin agar digunakan dengan baik. Membuka pintu kediamannya, ibu Chamin tidak mengenali Chamin. Chamin yang mengaku sebagai Min berujar, dia adalah sahabat Chamin. Mendapatkan telepon, ibu Chamin pun yang super sibuk lalu pergi. Sementara itu, Seon menelisik TKP bersama timnya. Pulang bersama Jiwook memakai mobil Seon, Jiwook pun melihat undangan Chamin yang akan menikahi gadis lain. Padahal menurut Jiwook, Chamin bulan lalu menyatakan cinta, bahkan selama 20 tahun menyukai Seon. Bisa-bisanya dengan cepat pindah ke lain hati. Menurut Seon, wanita pun bisa cepat pindah ke lain hati. Di bawah terik hujan, Seon diberi kertas resume investigasi oleh Giman, salah satu ayah yang memprotes ketiadaan anaknya. Menerima kertas tersebut, Seon pun lalu pergi. Dia dihubungi oleh Chamin yang memintanya untuk bertemu. Namun kala itu Seon menolak, yang menurutnya dia terlalu sibuk untuk mendengar cerita cinta dari Chamin. Melihat lelaki asing yang berada di mobil Chamin, Seon bergegas menghadangnya. Seon spontan kaget karena betapa tampannya lelaki yang ada di hadapannya ini. Melihat lelaki tampan yang terluka, Seon pun lalu mengajaknya masuk ke gedung kantornya. Menunggu Seon, Chamin pun tidak percaya diri karena bajunya yang basah membuat badan atletisnya diperhatikan oleh banyak orang. Dia lalu membawa kain dan bapak-bapak yang menghampirinya, melarangnya untuk menggunakan kain tersebut. Dengan penuh kemurkaan membuat dada sobek Chamin terlihat nan memukau. Bapak itu lalu memberikan kain untuk menutupi aurat Chamin. Saat itu Seon keheranan karena Chamin memakai kain nampak aneh. Seon lalu memberinya baju ganti untuk dipakai oleh Chamin. Melihat ponselnya, Chamin pun mendapatkan pesan dari temannya yang menginformasikan keberadaan dari Hejin. Chamin pun bergegas pamit kepada Seon. Sampai di bandara, Chamin mencari Hejin. Namun petugas bandara menyatakan tidak ada penumpang yang bernama Hejin. Dengan lesu, Chamin pun pergi berjalan pulang. Menghubungi Seon dan memintanya untuk bergegas pulang, Seon malah meminta Chamin untuk membelikannya obat pengar. Di tengah jalan, Chamin melihat lelaki terbaring. Dia yang ketakutan bergegas menghubungi ambulans. Masih menunggu ambulans, Chamin pun yang kebingungan mengeluarkan abis. Namun dia tidak tahu cara memakainya. Dihubungi oleh pihak ambulans karena tidak menemukan TKP, Chamin meninggalkan lelaki yang terbaring dan meninggalkan abis, menemui para petugas ambulans. Saat itu abis yang menyala lalu masuk kembali ke saku celana Chamin. Chamin dan para petugas ambulans lalu menghampiri lelaki yang terbaring di jalan, namun mereka tidak menemukan lelaki itu. Chamin yang kebingungan berusaha menjelaskan, namun kala itu petugas ambulans yang melihat obat pengar menyangka Chamin tengah abok. Chamin pun lalu menghampiri kediaman Seon dan melihat lampu Seon menyala, namun ponsel Chamin mati. Chamin lalu menyimpan obat pengar di depan kediaman Seon. Dia lalu pergi pulang. Pagi hari datang ke kantor kejaksaan hendak menemui Seon. Chamin mendengarkan para jaksa yang membicarakan pemakaman dari Seon. Membuat Chamin pun bertanya Seon yang dimaksud para jaksa. Bergegas Chamin ke kediaman Seon, orang-orang sudah memenuhi TKP. Chamin pun merasa bersalah karena seharusnya ia masuk saat malam tadi.
Sampai di kediamannya dalam keadaan syok, Chamin pun dihampiri ART-nya. Tiba-tiba polisi tengah bertamu, Chamin bergegas pergi ke hotel dengan sembunyi-sembunyi. Namun di lobi, Chamin mengetahui polisi mencarinya. Chamin pun bergegas pergi. Datang ke tempat duka Seon, Chamin amat sedih melihat fakta pahit di hadapannya. Dia pun mengingat Seon yang digandrungi lelaki termasuk dirinya yang buruk lupa. Meminta izin kepada petugas untuk berpamitan terakhir kali kepada Seon, Chamin masuk dan bersedih kembali melihat Seon yang terbujur kaku. Tiba-tiba Abis pun menyala, Chamin memohon kepada Abis yang dimilikinya agar membangunkan Seon. Namun Seon pun tak kunjung bangun, membuatnya murka dalam kesedihan. Saat itu petugas datang meminta Chamin untuk pergi karena mereka akan menutup petinya. Namun peti yang ukurannya tidak pas, bergegas para petugas pergi mengambil tutup peti yang lain. Dalam rintikan air hujan, Chamin menangis. Dia dihampiri oleh wanita yang SKSD, seolah mengenalinya. Chamin pun pergi pamit, namun wanita itu mengikutinya dan terdiam saat melihat keluarga memboyong peti Seon. Seon lalu menghampiri rombongan keluarganya dan menjelaskan bahwa ia masih hidup. Namun ayahnya tidak mengenali Seon dan meminta Seon untuk pergi. Saat melihat wajahnya dari kaca mobil, Seon pun terkaget-kaget dengan wajah yang dimilikinya nampak bukan dirinya. Bergegas Chamin membawanya ke tempat yang sepi. Dia memperlihatkan Abis dan menjelaskan tentang Abis yang sudah menghidupkan Seon. Chamin lalu menyatakan bahwa ia adalah Chamin. Namun menurut Seon ini tidak masuk akal. Ia akan mencari tahu sendiri. Seon pun lalu bergegas pergi. Di tengah derasnya hujan, Seon pun menghampiri Ji-wook yang memanggilnya Mido. Ji-wook mempertanyakan seharusnya Mido di New York. Seon pun menyatakan bahwa ia adalah Seon. Seharusnya Ji-wook mengetahui hal ini. Seon yang memaksa masuk ke dalam mobil, namun kala itu Ji-wook melarangnya. Pegangan tangan Ji-wook pada Seon mengingatkannya akan pegangan tangan pembunuh Seon yang menyatakan bahwa ia tak menyangka akan meniadakan Seon. Seketika Seon pun pingsan, ditolong oleh Chamin yang memanggil Seon. Hal itu membuat Ji-wook pun olohok. Di rumah sakit, dokter pun menyatakan bahwa Seon hanya tertidur, jadi Chamin tidak perlu khawatir. Terbangun dari tidurnya, Seon teringat akan pemakaman yang dilaksanakan keluarganya. Sampai di kantornya, Ji-wook diberi box oleh Mison, yang menurut Mison dari kekasih Ji-wook. Dalam kesendirian, Ji-wook membuka box yang berisi surat, membuatnya pun termenung. Ji-wook lalu membuka peti di makam Seon yang ternyata kosong melompong, membuatnya syok. Hari berbeda, Seon ditemani Chamin ke makam bernisan nama Seon. Seon pun menyatakan bahwa ia berjanji akan mengungkap pembunuh dari dirinya. Sampai di kediamannya, masih ditemani oleh Chamin. Seon memeriksa TKP. Namun kala itu polisi memergoki mereka. Seon pun berujar dia adalah sepupu dari Seon. Hendak membeli kopi, namun Seon yang mengetahui Chamin sebagai tersangka pembunuhnya yang sedang diburu polisi. Chamin menunjukkan kredit cardnya. Diminta Seon untuk mengikutinya. Seon pun melarang Chamin untuk menggunakan atribut atas nama Chamin. Dia lalu mengajak Chamin ke pegadaian dan menggadaikan barang berharga yang dikenakan oleh Chamin. Setelah mendapatkan uang cash, Seon pun bersama Chamin pergi ke tempat tunawisma, meminta bantuan untuk membeli ponsel baru dengan memberinya upah. Mendapatkan ponsel baru, Chamin dan Seon melanjutkan perjalanan mereka berburu makanan murah meriah. Menikmati makanan sederhana sembari minum, Chamin menyesalkan dirinya. Waktu hari H kematian Seon malah membeli obat pengar. Mengandaikan jika dirinya menunggu Seon pulang, mungkin Seon masih dalam kehidupan yang dulu saat ini. Alih-alih memperhatikan Chamin, Seon malah memperhatikan CCTV di minimarket. Bergegas ke kasir minimarket melihat CCTV yang ternyata diarahkan kembali menyoroti kasir. Kasir berujar bahwa ia membelokkan CCTV karena selalu diawasi bosnya. Dan karena ketahuan saat itu, makanya dipindahkan kembali arah CCTV menyoroti ruang kasir. Seon pun mempertanyakan bosnya apa setiap malam mengecek minimarket dan membawa kendaraan. Kasir pun membenarkan hal itu. Penuh antusias, Seon lalu meminta nomor bos minimarket kepada kasir. Di kediaman mewahnya, Ibu Chamin menyesalkan karena anaknya belum ditemukan, sementara berita tengah viral mengenai anaknya yang dijadikan tersangka kasus peniadaan dari Seon. Dengan perasaan amburadul, Ibu Chamin meminta Anja untuk mengerahkan segala kekuatannya mengatasi semua ini. Sementara itu, Chamin dan Seon masih di restoran Ibu Seon. Mereka lalu beristirahat sejenak berbantalkan tisu toilet.
Di kediamannya, Giman mengingat saat malam yang sepi, dia menyerang pembunuh Mijin anaknya. Esok hari, menikmati makanan sederhana namun Chamin tidak berselera. Dia meminta uang kepada Seon yang mengamankan uangnya. Seon pun dengan ikhlas memberikan uang untuk Chamin. Chamin yang kembali lalu mereka dihampiri oleh bos minimarket yang memberinya CCTV mobilnya. Memeriksa CCTV mobil milik bos minimarket, Seon mencurigai mobil taksi yang menuju arah kediamannya. Esok hari pergi ke firma hukum PNG, kantor Mido yang wajahnya kini mirip dengan Seon. Seon sebagai Mido disambut oleh bawahannya yang memberikan kunci apartemen baru milik Mido. Berada di apartemen Mido, Seon pun terkaget-kaget melihat foto detektif Cho yang kemungkinan adalah pacar dari Mido. Seon lalu mengirim pesan kepada Cho seolah menjadi Mido, meminta pemilik plat nomor taksi yang ingin diketahuinya. Dengan cepat, Cho pun membalas pesan dari Mido memberikan informasi pemilik plat nomor itu. Sampai di kediaman Giman, pemilik plat nomor taksi. Diketahui Giman dalam mobil taksinya. Kediamannya dimasuki oleh orang yang tidak dikenalinya. Dia pun mendapatkan tulisan ancaman korban berikutnya. Mencurigai dia tidak berhasil meniadakan sang pembunuh berantai, pembunuh anaknya. Giman pun mikir keras. Di dalam kediaman Giman, Seon melihat foto Giman bersama almarhum Mijin, anak dari Giman. Masuk ke dalam kamar yang berisi rangkuman penelitian dari Giman. Melihat foto Yongchol, ahli bedah yang terkenal, Chamin tertegun mengingat sosok Yongchol yang ia coba selamatkan dengan abis di malam ia membawakan obat pengar untuk Seon. Chamin lalu mengasumsikan mungkinkah malam itu dia telah menghidupkan kembali sang pembunuh berantai. Malam harinya, Giman berada di kediaman Yongchol diberi teh oleh lelaki tua yang ternyata gelasnya berisi kalung mendiang Mijin, anaknya. Mempertanyakan mengapa kalung ini ada pada lelaki tua. Lelaki tua itu langsung menyerang Giman dan menyatakan bahwa putri Giman nakal dan mencuri. Ia pantas ditiadakan. Dengan bangga lelaki tua itu menyatakan bahwa ia Yongchol yang direstui para dewa untuk hidup kembali. Kala itu Giman pun melawan Yongchol dan melukainya. Sementara itu para polisi hendak menciduk kediaman Yongchol karena fakta yang didapatkan identitas tersangka kasus peniadaan M. Sadong. Sebelum jaksa Seon tiada sangat cocok dengan Yongchol yang melakukan cuti di hari H peniadaan korban. Cho yang memencet bel kediaman Yongchol terfokus pada mobil taksi dengan plat nomor yang pernah ditanyakan padanya oleh Mido. Tiba-tiba pagar terbuka dan saat itu Jiwook datang membawa surat perintah penangkapan. Masuk ke dalam, mereka pun mendapati Yongchol yang meminta pertolongan. Yongchol yang dibawa ke ambulans saat itu Mido yang datang bersama Chamin, namun Mido dihampiri oleh Cho yang sangat antusias dan memeluknya. Cho yang masuk ke rumah sakit dijelaskan oleh Yongchol bermuka tua yang menjelaskan bahwa ia adalah ayah dari Yongchol. Menceritakan supir taksi masuk ke kediamannya numpang buang air kecil, namun supir taksi itu malah menyerangnya. Sementara itu, Chamin mencari Seon, namun kala itu abis menyala dan terlihat oleh Chamin dia berada di luar ruang mayat. Membuatnya pusing dengan abis yang dimilikinya. Chamin dan Seon lalu makan malam bersama. Pulang dalam kondisi abok, Seon pun ngobrol ngalir ngidul. Merenung di depan kediaman Haejin, Chamin mengingat kebersamaannya bersama Haejin. Dia lalu melihat catatan milik Giman. Sendirian ke tempat pemakaman, Chamin melihat Giman hendak meniadakan diri, meneguk racun di depan pusara anaknya. Namun Chamin mencegahnya dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Giman yang mendapatkan perawatan diminta Chamin jujur atas kebenaran yang ada. Giman memberi name tag Seon yang ia temukan di kediaman Yongchol dan memberitahu Chamin bahwa Giman hanya meniadakan Yongchol yang ternyata masih hidup dan meniadakan Seon. Sementara itu Jiwook pergi ke kampung halaman Yongchol. Dijelaskan oleh tetangga Yongchol bahwa Yongchol menjadi dokter dan seringkali disombongkan oleh ayahnya. Namun kabar menggemparkan kala itu karena Yongchol meniadakan istrinya sendiri. Dan kala itu polisi menyatakan saat itu bukan Yongchol pelakunya. Tapi tetap hal itu membuat ayah Yongchol kecewa dan juga marah. Jiwook pun lalu menanyakan keberadaan ayah Yongchol. Tetangga pun berujar bahwa ayah Yongchol telah tiada sekitar sudah 5 tahun yang lalu. Di rumah sakit, Chamin memberitahu Seon bahwa ia tengah bersama Giman, menyuruh Seon untuk bergegas ke rumah sakit, karena Giman akan menjelaskan detail apa yang ia ketahui. Perawat memberitahu Chamin bahwa Giman akan melakukan endoskopi dan dibutuhkan waktu selama 2 jam. Seon yang baru datang ke rumah sakit bersama Cho langsung menemui Chamin. Chamin lalu mengajak mereka ke ruang perawatan Giman. Saat itu di ruangan hanya ada perawat yang menjelaskan bahwa Giman berjalan-jalan keluar bersama kerabatnya.
Dalam taksi, supir taksi menanyakan mengapa kakek tua memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Yongchol yang tersulut emosinya menyatakan jika supir kepo, maka dia akan mengambil tindakan yang tak terduga. Terlihat dari CCTV, Giman dibawa dengan kursi roda oleh Yongchol perwarakan Manula. Chamin lalu memberikan name tag milik Seon kepada Seon. Bergegas Seon dengan ugal-ugalan hendak mencari Yongchol. Choi yang ketakutan saat itu dihubungi oleh Jiwook yang menyatakan bahwa ada korban lain dan meninggalkan jejak Yongchol. Berjalan hendak mencari Yongchol, Jiwook menghubungi Cho kembali karena ia menemukan Giman dalam kondisi kritis. Menghampiri Jiwook, Jiwook pun meminta Mido alias Seon dan Chamin untuk menunggu ambulans, sementara ia dan Cho akan mencari Yongchol. Saat ambulans datang mengamankan Giman, Chamin melihat Haejin dan mengejarnya. Sementara itu, Jiwook yang berhasil menemukan Yongchol meminta agar Yongchol menyerah saja. Namun Jiwook terkaget-kaget saat melihat Yongchol berwajah tua. Yongchol lalu menyatakan bahwa Jiwook tidak bisa menemukan Yongchol. Jiwook yang makin keheranan diperjelas Yongchol, ia lebih tahu dari yang lain karena darahnya mengalir di nadi Jiwook, membuat Jiwook pun olahok dalam diamnya. Masih mengejar Haejin, namun Chamin harus tertabrak motor. Chamin yang terluka diminta Seon untuk bergegas pergi. Saat itu Cho berteriak menemukan Jiwook yang terluka. Berada di rumah sakit, Jiwook menyatakan bahwa pelaku penusuk Giman bukan Yongchol, tapi lelaki tua yang ada di rumah Yongchol. Berada di kantor polisi, Chamin pun melihat Haejin yang ingin bersaksi mengenai tersangka Chamin pembunuh jaksa Seon. Diinterogasi oleh Cho, Haejin mengaku bahwa dia dikenalkan oleh Seon dengan Chamin, dan Chamin selalu menguntit Seon meskipun sedang dalam situasi kencan dengannya. Saat telah putus, Chamin pun datang ke kediaman barunya dan pergi dengan menjatuhkan gelang bertuliskan Dear Seon. Haejin pun menyerahkan gelang itu. Menyimak penjelasan dari Haejin, Seon pun mulai tidak percaya kepada Chamin yang tampan rupawan. Beranjak keluar, Seon tampak acuh kepada Chamin. Chamin yang melihat Haejin, dia menghampiri Haejin yang tengah sibuk dan bergegas pergi. Yang ternyata sudah ada Yongchol menunggunya di dalam mobil. Pergi ke tempat pemakaman, Cho yang melihat CCTV diberi penjelasan oleh Kuncen bahwa ia melihat Chamin bermasker pergi ke pusara Seon. Makam Seon yang tengah digali pun diketahui fakta pahit bahwa jasad Seon tidak ada di peti matinya, membuat keluarga Seon pun amat terpukul. Esok hari, Seon membawa Chamin ke kafe, meminta izin pemilik kafe memindah identitas dan sidik jari dari Chamin. Diketahui sidik jari dan identitas Chamin cocok, Seon pun meminta maaf kepada Chamin karena dia sebelumnya berpikir bahwa lelaki tampan bukanlah Chamin. Kala itu Chamin hanya terfokus pada berita mengenai wawancara Haejin dengan pewarta yang mengungkapkan permintaan maafnya kepada warga, mencurahkan isi hatinya bahwa Haejin masih mencintai Chamin, dan meminta Chamin menyerahkan diri demi jabang bayi yang dikandungnya. Chamin yang mengetahui hal itu bergegas hendak menyerahkan diri dan menjelaskan fakta sebenarnya. Namun Seon melarangnya dan saat itu Cho datang menghampiri mereka. Namun Cho tidak melihat Abis yang tengah digenggam oleh Chamin. Polisi yang mengetahui keberadaan Chamin bergegas, Seon pun memakai motor kurir. Sampai di tempat Chamin berada, Seon pun memberitahu Chamin bahwa Haejin menghubungi polisi dan sekarang Chamin tengah diburu. Namun kala itu Chamin melihat Haejin tengah ditabrak oleh sebuah truk. Bergegas Chamin pun menolong Haejin bersama Seon. Sementara truk yang dikendarai Yongchol kabur santai. Chamin yang gulung-gusu meminta agar Seon jangan ikut dengannya, karena aturan Abis akan menghidupkan manusia bila tidak ada orang lain selain dia dan jasad. Bergegas Chamin pun membawa Haejin yang diketahui olehnya tengah mendapatkan nyawa kembali, dia pun membawanya ke rumah sakit. Masih di TKP, Seon diborgol oleh Cho meminta penjelasan mengapa Mido ada di TKP dan banyak bersimbah darah. Baru dia akan membuka borgol yang terpasang ini. Seon pun yang diketahui Cho adalah Mido hanya kebingungan. Di rumah sakit, Chamin hulang-hulang mengingat penjelasan dokter bahwa Haejin tidak sedang dalam kondisi hamil. Membawa Haejin ke kediaman Mido, Seon pun lalu meminta Chamin untuk berbincang berdua. Chamin menjelaskan bahwa kondisi Haejin tengah dalam bahaya, melihatnya menjadi korban pembunuhan dengan seolah kecelakaan. Chamin pun amat mengkhawatirkan Haejin. Chamin pun lalu izin pergi dan meniadakan Giman dan menghidupkannya kembali. Dia juga meminta Haejin untuk tetap di kediaman Seon karena ada yang harus ia lakukan. Di ruang rawat inap Giman, Chamin tak mampu meniadakan Giman. Dia yang melihat Yongchol namun tidak mengenali. Hanya melihat dokter Manula. Chamin pun pamit pergi. Yongchol yang hendak menyuntikkan racun tiba-tiba terdengar olehnya suara petugas yang mengobrol bersama Chamin. Yongchol lalu menyuruh petugas agar tidak ketiduran supaya keluarga pasien tidak masuk ke ruangan sembarangan. Yongchol pun berjalan keluar. Saat itu Chamin meminta penjelasan mengenai kondisi Giman. Namun Yongchol meminta Chamin agar tidak berharap banyak.
sembari bertindak kasar. Chamin yang terjatuh dan menjatuhkan Abis. Yongchol lalu menggenggam Abis dan menyatakan bahwa Chamin seperti bocah. Chamin yang tersadar manusia yang tidak dihidupkan oleh Abis tidak bisa melihat Abis. Ia pun dengan polos menyatakan bahwa dokter manula di hadapannya sekarang adalah Yongchol. Namun kala itu Yongchol berujar bahwa Chamin salah orang. Bergegas keluar memasuki ruangan, Yongchol diikuti oleh Chamin. Melihat situasi hanya berdua, Yongchol pun bergegas meniadakan Chamin dengan suntikan yang dibawanya. Sementara itu, Seon bergegas ke ruang inap Giman. Diantar oleh petugas rumah sakit, melihat Giman baik-baik saja. Seon pun bersyukur akan hal itu. Seon lalu menghubungi Chamin mendengar suara ponsel Chamin dari sebuah ruangan. Seon melihat Chamin tengah kritis dan tiada. Seon pun lalu memegang Abis dan seketika Abis pun musnah. Berpindah masuk ke saku jaket milik Yongchol yang tengah cuci tangan. Masih di TKP, Seon yang terdiam, dia pun menangis di bahu Cho, tak kuasa melihat fakta yang terjadi pada Chamin. Sementara itu, ibu Chamin dengan membawa kepusingannya mengetahui keberadaan Haejin dan menemuinya. Mengetahui Haejin tengah mengandung anak dari Chamin. Haejin diminta ibu Chamin untuk bergegas ikut dengannya. Di ruang mayat, Seon yang diketahui Cho adalah Mido meminta Cho agar jangan mengidentifikasi Chamin. Namun rekannya yang meminta Cho untuk bergegas ke markas. Karena Chamin diketahui sudah tiada. Melihat jasad yang tinggal kerangka, dipastikan dokter forensik dengan kesesuaian rambut juga gigi sangat cocok dengan Chamin. Membuat Seon pun tak percaya akan asumsi dokter ini. Sampai di kediamannya, Yongchol melihat Abis yang dimiliki Chamin. Dia pun membawa Abis tersebut. Kembali ke ruang jasad Chamin, Seon meminta Cho untuk memindai sidik jari yang dia yakini itu adalah Chamin. Cho lalu memindai dan mengetahui itu adalah sidik jari dari Chamin. Kala itu membuat Cho tak percaya akan semua kenyataan ini. Seon lalu menyerahkan dompet dan ponsel Chamin. Menurut Seon, sepertinya jasad gelandangan tadi sengaja disamarkan sebagai Chamin oleh seseorang. Sampai di kediamannya melihat ART Chamin, Seon pun diberitahu ART bahwa Haejin dibawa ke tempat ibu Chamin. Dalam tidurnya, Haejin bermimpi ibunya disakiti ayahnya. Dia pun hanya bisa terdiam ketakutan bersama kakak lelakinya. Dan Haejin dikagetkan dengan kedatangan dari Seon. Seon menjelaskan mengenai Chamin yang memiliki Abis, yang menghidupkan Haejin namun Abis yang kini telah lenyap. Diperjelas oleh Seon bahwa Chamin adalah lelaki tampan yang tempo hari menolong Haejin. Haejin yang tak percayakan semua yang dikatakan oleh Seon, Seon pun bersikuku meminta bantuan Haejin untuk menemukan Abis dan menolong Chamin karena Chamin kini terbujur kaku di ruang mayat. Menelisir CCTV kota yang ditemani oleh Cho, Seon menemukan cahaya Abis yang juga bisa dilihat oleh Haejin, namun tidak bisa dilihat oleh Cho. Bergegas Seon dan Haejin ke TKP. Sementara itu tengah beristirahat, Yongchol dihampiri pemilik sewa yang menanyakan Ani yang menunggak sewa hampir 3 bulan lamanya. Yongchol yang memperkenalkan diri sebagai ayah dari Ani meminta pemilik sewa untuk menunggu sebentar, karena ia akan ke ATM untuk mengambil uang untuk membayarkan hutang sewa anaknya. Mengambil perkakas di dalam mobilnya, Yongchol yang kembali lagi langsung meniadakan si pemilik sewa. Dia lalu mengubur pemilik sewa yang bersama Abis yang terus menyala. Namun tangan pemilik sewa tiba-tiba bangkit, membuat Yongchol pun terkaget-kaget. Sementara itu, Seon dan Haejin sampai di lokasi cahaya Abis. Mereka bergegas masuk karena pagar yang terbuka. Haejin pun lalu naik ke atas dan dia dikagetkan dengan jasad wanita di kamar mandi yang ia temukan. Seon lalu menghubungi Cho dan Cho mengabari bahwa mobil dari rumah yang disinggahi Mido telah melandas. Berpencar dengan Haejin, Haejin pun diberitahu Seon bahwa ia menemukan orang yang mengambil Abis pergi ke arah Haejin berada. Haejin memperhatikan Abis yang berada dalam kantong lelaki yang diketahuinya adalah antek dari Yongchol. Dia pun bergegas berlari dan bertabrakan dengan Seon. Berada di kediaman Seon, Haejin berujar dia menyerah, tidak bisa membantunya lagi. Haejin yang pergi begitu saja membuat Seon pun kebingungan. Namun ia menemukan ponsel dari Haejin dan terlihat sudah rusak. Pergi ke tempat reparasi, pemilik reparasi meminta Seon untuk diam karena ponsel yang diperbaiki ini tengah disadap. Yongchol yang mengetahui ponsel Haejin tengah aktif, dia pun mengetahui lokasi dari keberadaan ponsel Haejin. Seon yang berada di rumah sakit, dia menghubungi Cho, memintanya untuk percaya kepadanya dan mengirim bala bantuan karena ia akan menangkap Yongchol di rumah sakit. Melalui alat penyadap diketahui olehnya Haejin berada di ruang rawat inap. Abis yang ada pada Yongchol menyala otomatis, dan faktanya Chamin tengah terbaring. Hendak meniadakan Chamin, namun mendengar polisi datang ke lantai ia berada. Seon yang masuk ke ruangan melihat kondisi Chamin dan membangunkannya.
Chamin pun terkaget-kaget dalam balutan rambut panjang. Menurutnya, kini ia hidup dalam badan seorang wanita. Tapi setelah bercermin, Chamin pun merasa lega karena masih dalam perwarakan yang tampan rupawan. Dia pun melepas wig yang menempel dalam rambutnya. Seon kala itu memberitahu bahwa Abis berada dalam genggaman Yongchol. Yongchol yang berselimut tebal dan bermasker. Dia dihampiri Cho yang mencurigainya. Bergegas Yongchol pun menutup Cho dengan selimut dan dia kabur ngibrit. Masuk ke dalam lift, Yongchol yang memiliki 1000 ide menghubungi juniornya yang bertugas di rumah sakit ia berada saat ini. Sementara itu, polisi yang berjaga ketat di rumah sakit mengetahui fakta bahwa ambulans yang hendak keluar dari rumah sakit membawa pasien yang akan dialihkan ke rumah sakit lain. Polisi yang berjaga memastikan bahwa pasien itu bukanlah Yongchol karena dipenuhi dengan perban dan sulit untuk dikenali. Sementara itu, para warga di jalanan dihebohkan dengan sosok pria yang lali seperti tidak tahu arah tujuan dan memakai daster. Esok hari di kantor polisi, Ibu Chamin meminta bukti dan mengidentifikasi jasad dari anaknya agar dilaporkan ke kuasa hukumnya. Karena kasus ini telah mencoreng nama baik anaknya dan juga perusahaan line kosmetik miliknya. Cho yang meminta Ibu Chamin agar mengikuti prosedur. Ibu Chamin yang kaduhung kesel memporak-porandakan ruangan kepolisian. Dan dia pun menemukan berkas kasus Chamin dan melihat foto jasad Chamin yang ditemukan pihak kepolisian. Ibu Chamin pun langsung lemas yang dihampiri oleh Chamin yang membuat Cho amat terkaget-kaget. Karena diketahuinya Chamin telah terbujur kaku tiada berada di ruang mayat. Berada di ruang interogasi, Cho masih tak paham akan semua ini. Chamin menjelaskan bahwa ia adalah Chamin dan menyatakan bahwa Yongchol yang meniadakan Seon. Chamin lalu dibawa oleh ibunya untuk melakukan tes kecocokan retina dan juga sidik jari. Dinyatakan dokter lab bahwa semua cocok dengan Chamin. Ibu Chamin mencoba mempercayai semua itu. Mempercayai Chamin yang tampan, yang dapat menjabat kembali menjadi direktur line kosmetik. Mengikuti meeting dan menegaskan penolakan produk baru yang akan diluncurkan perusahaannya. Karena mengandung zat yang berbahaya. Ibu Chamin pun meyakini 100% lelaki muda tampan yang ada di hadapannya ini adalah Chamin, anaknya. Di depan rumah sakit, Cho mendengar penjelasan dari rekannya bahwa teridentifikasi sidik jari yang sesuai dengan Jeongsun. Walau mustahil karena Jeongsun seorang perempuan, sementara pasien yang menghebohkan di jalanan ini berjenis kelamin laki-laki. Di kediaman Ibu Chamin, Haejin yang tidak ingin ketahuan bahwa ia tidak hamil memesan alat tes pack garis 2. Namun penjual memintanya untuk bertemu langsung. Menunggu di tempat sepi, dia dihubungi oleh Yongchol yang memintanya untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Yongchol mempertanyakan bola yang ada padanya apakah dapat menghidupkan kembali orang mati, termasuk Haejin. Haejin pun membenarkan. Lanjut mempertanyakan selain Haejin siapa lagi yang telah dihidupkan oleh bola ini. Haejin pun memberitahu ayahnya mengenai Chamin dan juga Seon. Di kediaman Mido, Seon memperhatikan Chamin yang tengah bekerja. Tiba-tiba ART Chamin datang yang menyuguhkan makanan enak dan juga sehat. Chamin pun makan dengan lahap amat diperhatikan oleh ART. Mengingatkan Seon akan perilaku dari ibunya padanya bila makan. Seon lalu mendapatkan telepon yang diasumsikan itu adalah Yongchol yang berada di restoran ibu Seon. Seon pun bergegas pergi ke restoran ibunya tanpa berbicara apapun. Seon yang sudah sampai di restoran ibunya melihat orang tuanya tengah disekap Yongchol. Mempertanyakan kebenaran yang di hadapannya adalah Seon. Seon pun membuktikan dengan sidik jari identitasnya. Seon seketika disuntik pingsan oleh Yongchol. Seon yang telah sadar namun diikat oleh Yongchol, dia menyaksikan ayahnya yang disiksa oleh Yongchol. Yongchol yang mengetahui Seon tengah sadar dan nyerocos tiada henti meminta jangan bertindak kasar kepada ayah Seon. Seketika Yongchol hendak meniadakan Seon, namun Chamin datang tepat waktu. Dia melawan Yongchol dan menyatakan bahwa polisi tengah on the way ke sini. Terdengar suara sirine polisi, Yongchol pun lalu membawa ibu Seon menyekapnya untuk kabur. Dalam perjalanan kabur, Yongchol pun dihampiri oleh Jiwook yang ternyata bersama polisi. Yongchol lalu melepaskan ibu Seon dan kabur sendirian. Namun dia diberi peringatan tembakan oleh Jiwook yang memintanya untuk menyerahkan diri karena sudah kalah. Seketika Yongchol pun teringat masa lalu akan Jiwook kecil yang melawannya sebagai ayah. Saat itu Yongchol meminta anaknya untuk menyerah karena dia sudah kalah. Dalam mobil tahanan, Yongchol pun memperhatikan Jiwook anaknya. Sementara itu di rumah sakit, Seon menemani ibunya yang belum sadarkan diri ditemani oleh Chamin. Pergi ke kediaman Seon hendak mengambil beberapa barang. Chamin melihat kakek pengepul barang bekas. Dia menghampirinya meminta jangan menaruh barang bekas di depan rumah Seon.
Saat itu Seon turun menghampiri mereka. Kakek pengepul mempertanyakan pelaku pembunuh Seon apakah sudah ditangkap. Chamin menyatakan pembunuh Seon sudah ditangkap, dia lelaki tua. Kakek pengepul menyatakan bahwa ia melihat saat hari lelaki muda turun dari kediaman Seon. Dia pun meyakini pelakunya masih muda, bukan seorang lelaki tua. Seon pun kala itu mengingat, mengambil minum dan diserang oleh Yongchol. Namun saat tak berdaya, seorang lelaki menyatakan Seon belum tiada dan meniadakan Seon. Hari berbeda menemui Haejin. Chamin Olohok saat diberi foto Haejin saat masih muda bersama ayahnya, yaitu Yongchol. Dijelaskan oleh Haejin bahwa ayahnya selalu memukulinya sejak ia kecil. Dan dia hanya tidak ingin Chamin menjadi korban ayahnya sehingga memberanikan diri untuk membatalkan pernikahan. Bertemu dengan Seon, Haejin meminta maaf kepada Seon. Chamin lalu memberitahu Seon bahwa Haejin adalah anak dari Yongchol. Seon lalu meminta Haejin untuk membesuk Yongchol dan meminta Haejin mendapatkan informasi terkait kaki tangan Yongchol. Menemui ayahnya, Haejin pun menanyakan keberadaan dari ibunya. Namun Yongchol berujar, dia bisa kapanpun mencetikkan jarinya untuk meniadakan ibu Haejin. Yongchol pun meminta agar Haejin tetap berada di pihaknya, karena bagaimanapun Haejin adalah anaknya. Makan malam bersama Cho, Seon pun meminta Cho jangan salah mengartikan. Cho yang paham bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan terhadap Mido, pamitan kepada Mido alias Seon. Di kediaman Mido, Haejin memeriksa CCTV pertemuannya dengan ayahnya. Dia pun memotong percakapan saat Yongchol meminta ada di pihaknya. Seon dan Chamin yang datang menghampiri Haejin mengetahui percakapan bahwa ibu Haejin dapat ditiadakan dengan jentikan jarinya meskipun dia berada di penjara. Memeriksa foto ibu Haejin yang dikirimkan oleh Yongchol ke ponsel Haejin, meminta hacker untuk mencari info lewat foto ibu Haejin yang disekap diketahui tertanggal 21. Chamin berujar itu adalah tanggal di mana Yongchol menggunakan ambulans. Chamin pun berujar agar mencari tahu lewat Cho untuk mengetahui CCTV ambulans yang digunakan Yongchol tertanggal 21. Esok hari, Seon pergi menemui Cho, namun Cho meminta rekannya yaitu Aji meladeni Mido karena ia tengah sibuk. Seon lalu meminta Aji untuk meminjamkan dashboard ambulan yang digunakan Yongchol saat kabur tempo hari. Namun Aji kala itu berujar bahwa dashboard tersebut sudah di tangan Jiwook. Pihak kepolisian tidak memilikinya. Bertemu dengan Chamin memberitahu CCTV ambulans berada di tangan Jiwook yang pasti tidak akan pernah memperlihatkan kepada Mido. Seon memiliki ide akan mencuri arsip CCTV ambulans itu. Mengunjungi ruangan Jiwook yang tidak ada di tempat, hanya asisten Jiwook yang menyuruhnya menunggu karena Jiwook tengah sidang. Seon yang sendirian bergegas mencari tahu file di laptop Jiwook yang dia ketahui passwordnya. Selesai mendapatkan file CCTV ambulans, Seon pun yang diketahui asisten Jiwook adalah Mido, pamit pergi karena urusan mendesak. Memeriksa CCTV ambulans, Seon yang gulung gusuh ditambah Haejin yang tidak mengerti. Namun Chamin dengan kemampuannya dapat mengetahui keberadaan ibu Haejin. Bergegas mereka hendak menemui ibu Haejin, namun saat memeriksa ruangan ibu Haejin, mereka kehilangan ibu Haejin. Mendengar suara mobil, Haejin, Seon, dan Chamin bergegas keluar. Mereka mengejar mobil yang dilansir di dalamnya ada ibu Haejin. Terlihat di depan mata Haejin mobil tersebut menjatuhkan diri dan meledak. Kepolisian yang menyisir lokasi membuat Haejin terpukul. Diberitahu oleh Cho bahwa tidak ada jasad dalam mobil. Sementara itu Jiwook membawa ibu Haejin ke rumah ibu dari Guon yang dibebaskan dari segala tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh Guon. Menghampiri Haejin membawakan bubur, Seon pun dihubungi staf kantor Mido yang meminta Mido untuk bergegas di kantor karena ada yang mengaku-ngaku sebagai Mido. Seon bergegas ke kantor firma hukum tempat Mido bekerja. Dia melihat Mido asli dengan wajah berbeda, namun menunjukkan identitas Mido. Saat itu pihak security lalu membawa Mido asli. Curhat kepada Chamin, dengan kekuatannya Chamin menyerahkan uang sekoper dan meminta maaf kepada Mido karena ia memakai identitas Mido untuk keperluan hukum perusahaannya. Dan menemukan gadis ini berwajah mirip dengan Mido. Mido yang menyukai uang menerima sekoper uang itu dan berujar akan kembali ke apartemen miliknya. Sementara itu Haejin dihubungi oleh penculik ibunya dan akan memberitahu kondisi ibu Haejin bila Haejin memberitahu lokasi tempat tinggal Seon sekarang. Memberitahu tempat tinggal Seon. Haejin lalu diberi foto ibunya tengah makan sembari tersenyum. Saat itu Seon datang membawakan makanan untuk Haejin. Berujar bahwa ia akan menginap sekarang di sini. Haejin pun lalu izin keluar, dia menghubungi penculik ibunya.
Dipergoki oleh Seon yang mengetahui bahwa Hejin memberitahu alamat tempat tinggalnya kepada penculik. Bergegas Seon pun pergi. Di apartemennya Mido yang selesai mandi, dia dikagetkan dengan keberadaan dari Seon. Mereka pun dikagetkan dengan lampu yang padam dan seorang lelaki yang menusuk Seon. Berada di rumah sakit, Chamin meminta dokter agar jangan memberitahu ibunya akan dirinya yang membawa temannya ke rumah sakit ini. Selepas dokter pergi, Hejin menghampiri Chamin dan meminta maaf. Namun Chamin yang sudah fix tidak bisa menolerir Hejin lagi, meminta Hejin untuk pergi dengan memberinya uang. Seon yang tersadar dari tidurnya meminta Hejin untuk terus bersamanya untuk menebus dosa Hejin. Choi yang datang membawa alat pendeteksi sidik jari diminta Seon agar Mido yang melakukan sidik jari terlebih dahulu. Choi yang tidak mempercayai hasil sidik jari diminta Seon untuk dirinya yang akan melakukan sidik jari. Choi pun tak percaya saat Mido yang dikenalkan ternyata itu adalah Seon. Seon pun menceritakan tentang dirinya yang dihidupkan kembali dengan wajah yang dimilikinya sekarang. Begitupun dengan Chamin dan juga Hejin. Choi dan Mido sulit mempercayai itu semua, diminta Seon agar mereka kompak membantunya untuk menangkap kaki tangan dari Yongchul yang mencoba mencelakai Mido tadi malam. Choi pun membuat skema bahwa di TKP, Mido telah tiada untuk meyakinkan Chamin berkunjung ke tempat abu Mido disimpan. Pelaku penusukan Seon diminta Jiwook untuk bersabar karena kini ia harus menjaga neneknya. Dengan kata lain, ia akan terbebas dari segala tuduhan. Hari berbeda menemui ibu Chamin yang tidak terima karena dibohongi oleh Hejin atas kandungan palsu. Namun Hejin berusaha kuat dan menyatakan dia belum bisa pergi karena Chamin masih mencintainya, membuat murka ibu Chamin. Sementara itu, Seon menghampiri ibunya yang tidak mengenalinya. Seon memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman dari Seon di kejaksaan. Seon pun meminta izin untuk memanggil ibu Seon dengan panggilan ibu. Telepon restoran yang berbunyi diangkat oleh Seon yang mengetahui ada pesanan 20 meja di jam makan siang. Seon lalu memberitahu ibunya dan akan membantu mempersiapkan semua. Pelanggan yang telah makan di restoran ibu Seon diketahui Seon name tag-nya tertinggal. Seon pun memberikan name tag pelanggan tersebut dan mengetahui mereka berasal dari Lan Kosmetik. Mengobrol dengan ibu Seon yang bersyukur akan kebahagiaannya hari ini, tiba-tiba Seon dihubungi oleh Cho. Sampai di rumah sakit, Seon melihat jasad Guwon yang menurut Cho kondisi Guwon seperti tidak ada perlawanan sedikit pun. Dan tidak ada indikasi kekerasan yang dialaminya. Bisa diasumsikan Guwon meniadakan diri. Cho lalu menjelaskan bahwa ponsel yang menghubungi Hejin ditemukan di mobil Guwon. Hejin yang mengetahui hal itu bersedih karena bagaimana bisa menemukan ibunya jika pelaku meniadakan diri. Seon pun berujar ini sangat tidak masuk akal baginya karena pelaku tidak memberitahu lokasi keberadaan dari ibu Hejin. Kemungkinan dia ditiadakan dan pelaku sebenarnya membereskan semuanya. Makan siang bersama Jiwook, Cho pun menanyakan luka di tangan kiri Jiwook yang sepertinya tidak nyaman saat makan. Jiwook lalu teringat saat mengajak ibu Hejin melarikan diri, namun dia malah digigit oleh ibu Hejin yang membuat tangannya pun terluka. Jiwook lalu meminta nomor ponsel Mido karena ia ada keperluan kepada Mido. Sementara itu, Seon, Hejin dan juga Chamin menelisir jalan lorong tempat ibu Hejin menghilang. Seon lalu menemukan jalan di dalam lorong, mereka pun masuk ke sana. Berjalan jauh, mereka menikmati makanan untuk mengisi energi. Meminta dipesankan taksi, lalu si pemilik restoran meminta bayaran lebih seperti saat mengantar orang yang dari rumah sakit kepada supir taksi. Hejin lalu menunjukkan foto ibunya, dan supir taksi mengenali bahwa perempuan di foto ini adalah pasien yang dia bawa dengan taksinya. Sampai di tempat ibu Hejin diantarkan oleh taksi, mereka tidak menemukan ibu Hejin. Hejin ditemani Chamin mencari ibu Hejin kembali, namun Hejin malah terkilir. Chamin lalu membawa Hejin menghampiri Seon, mereka pun membawa Hejin ke rumah sakit terdekat. Chamin dan juga Hejin yang pergi ke ruang rawat inap, sementara Seon yang membeli kopi melihat Jiwook. Dia pun menghampiri Jiwook yang berujar bahwa sedang menyelidiki mantan istri dari Yongchul. Seon yang berujar dia sedang ada urusan di rumah sakit karena temannya yang harus dirawat. Jiwook lalu mengajaknya untuk ikut dengannya menghampiri mantan istri Yongchul. Dengan penuh semangat, Seon pun ikut dengan Jiwook dan mengabari Chamin bahwa ia on the way mengikuti Jiwook menemui ibu Hejin dan akan segera kembali. Chamin yang membaca pesan dari Seon menyatakan kepada Hejin bahwa Seon tengah bersama Jiwook ada keperluan. Saat mengantar Hejin ke ruang rawat inap, tiba-tiba terjadi keributan yang diketahui Hejin. Itu adalah ibunya. Bergegas Hejin menghampiri ibunya yang memeluknya. Berada di ranjang rumah sakit, Hejin ditemani ibunya yang ia cari selama ini. Ibu Guwon yang diberitahu Chamin bahwa Hejin adalah anak dari Soyoung, yakni ibu Hejin, meminta Chamin untuk memberitahu jaksa akan masalah ini. Saat melihat ponsel ibu Guwon, ternyata jaksa yang dimaksud adalah Jiwook. Bergegas Chamin menghubungi Seon, namun Seon tidak mengangkat teleponnya. Di dalam mobil, ponsel Jiwook yang tersambung ke mobilnya berkali-kali. Ada yang menghubunginya,
Jiwook yang menolak panggilan tersebut seketika saat nomor itu menghubungi kembali Seon dengan cekatan mengangkatnya. Terdengar suara Ibu Guwon yang meminta petunjuk apa yang harus ia lakukan karena anak yang mengaku Soyoung, ibunya meminta mengembalikan Soyoung. Saat itu Jiwook bergegas menutupnya. Dengan wajah datar, Seon berujar bahwa dia pun sering mendapatkan telepon penipuan seperti itu. Sampai di sebuah danau, Seon mengangkat telepon dari Chamin dan dia pun berujar sedang berada di sebuah danau dengan memotret pulang nama danau juga Jiwook. Jiwook yang pada akhirnya tidak bisa menyakiti Seon, dia pun mengajak Seon untuk pergi dengan mobilnya. Di dalam mobil kembali, Seon izin ke toilet, menurutnya dia sudah kebelet. Di toilet, Seon meminta Chamin untuk bergegas datang. Ada seseorang yang menggedor toilet dan ternyata itu adalah Chamin. Seon yang ketakutan bergegas diajak Chamin masuk ke dalam mobil. Kembali ke rumah sakit melihat Haejin dan ibunya tengah tertidur, datang Cho yang langsung menginterogasi dengan bijak Ibu Guwon yang menceritakan bahwa ia hanya dititipi Soyoung beberapa hari oleh jaksa Jiwook. Cho lalu menghampiri Jiwook di ruang kerja Jiwook memberikan foto Soyoung yang tengah berada di ranjang rumah sakit. Cho langsung menanyakan mengapa Jiwook menyembunyikan Soyoung. Jiwook berujar bahwa dia dititipi Soyoung oleh Guwon untuk diberikan kepada Ibu Guwon. Sementara itu membawa Ibu Haejin, Chamin memisahkan tempat tinggal Seon dan juga Haejin, mengajak Seon ke tempat tinggalnya yang lain. Seon pun terbelanga, olohok saat melihat ruangan rahasia milik Chamin, yang menurut Chamin tempat ini aman untuk Seon tinggali. Di taman kantor miliknya, Chamin memberikan buku catatan Giman, meminta Giman untuk terus semangat dan bila memerlukan sesuatu bisa menghubunginya. Giman pun lalu berterima kasih dan pamit pergi. Sementara itu, Cho mengetuai reka ulang adegan peniadaan Seon dengan tersangka Yongchul. Yongchul pun mengingat semua yang ia lakukan kepada Seon. Hendak keluar menuju mobil, ayah Seon memurkai Yongchul dengan hendak memukulnya. Namun Cho menghalanginya dan pukulan batu bata ayah Seon mengenai Cho. Hendak masuk ke dalam mobil, Yongchul pun berujar kepada Aji bahwa ia ingin pipis kebelet. Aji yang memiliki naluri hak asasi manusia, dia menunggu Yongchul di luar toilet. Membuka pintu toilet terlihat Yongchul mulutnya berbusa seperti meneguk racun. Aji yang kebingungan meminta rekannya untuk mengatasi Yongchul dan menghindari media. Seorang polwan kala itu meminta membawa Yongchul ke sebuah jalan lewat belakang karena mobil yang ia kendarai parkir di belakang. Aji pun dengan gulung gusu dibantu temannya memasukkan Yongchul ke dalam mobil polwan itu. Polwan pun berujar, ia akan membawa mobilnya bergegas ke rumah sakit. Aji lalu memberikan kartu namanya. Aji yang kembali dan keluar lewat pintu depan, dia dikerbungi oleh para wartawan. Sementara itu Yongchul dibawa oleh polwan gadungan yaitu Ira, yang membalas budi padanya karena telah dibantu meniadakan ayahnya yang selalu bertindak kasar kepadanya. Tim forensik yang memeriksa pil putih menyatakan kepada Aji bahwa itu adalah sabun pemutih. Aji pun bergegas memberitahu Cho. Berada di rumah, Chamin dihubungi oleh Cho meminta agar Seon jangan sampai keluar karena Yongchul telah kabur. Dari atas rumahnya, Chamin melihat sinar biru yang melaju. Dia pun melihat Seon tengah berjalan ke arah keluar. Sementara itu, Soyoung memukul Yongchul dengan batu dan bergegas kabur. Yongchul pun lalu mengejar Soyoung. Chamin yang mengejutkan Seon memberitahunya bahwa dia melihat cahaya abis dan Chamin memberitahu bahwa Yongchul telah kabur. Mencurigai Yongchul berada di sekitar mereka, bergegas mereka menemui Haejin yang alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Kembali ke kediamannya, Chamin meminta Seon untuk tidur bersamanya. Dia berjanji hanya akan menjaga Seon. Sampai dini hari, Chamin yang tidak bisa tidur, begitupun dengan Seon, mereka yang juga tidak bisa menahan hasratnya, namun tiba-tiba dibuat terpararugu. Saat menjaga komplek, kediaman Chamin menggedor kamar. Dan saat pintu dibuka menunjukkan batu yang bersimbah darah. Sementara itu, Haejin meminta ibunya untuk menekan tombol 1 pada ponsel yang ia berikan bila suatu saat ibunya ingin menghubunginya. Haejin bertemu dengan Cho yang menjelaskan bahwa terdapat darah ibu Haejin dan Yongchul di batu yang security temukan. Haejin pun lalu kebingungan karena Yongchul sudah mengetahui keberadaan dari ibunya. Mido yang datang dan menguping pembicaraan mereka meminta Haejin untuk tinggal saja bersamanya. Di taman, Ibu Haejin menghubungi Taejin menurutnya. Dan panggilan tersebut tersambung kepada Jiwook yang mendengar suara Ibu Haejin dan otomatis tahu bahwa Ibu Haejin yang menghubunginya. Sementara itu, Cho mengamankan orang tua Seon ke tempat yang lebih aman. Dengan so tahunya, Ibu Chamin berkunjung ke kediaman orang tua Mido yang menurutnya amat miskin, meminta agar menentukan tanggal pernikahan, membuat orang tua Mido amat kebingungan. Diperjelas Ibu Chamin bahwa anaknya kini berpacaran dengan Mido, membuat orang tua Mido pun tak percaya, karena setahu mereka, Mido berpacaran dengan Cho. Ibu Chamin tanpa basa-basi memberikan beberapa lembar cek. Ayah Mido seketika memurkai Ibu Chamin karena merasa tidak dihargai. Ayah Mido pun langsung mengusir Ibu Chamin. Ibu Mido lalu menghubungi Mido memberitahu perlakuan dari pemilik line kosmetik yang datang dan hendak memberikan uang untuk perlangsungan pernikahan Mido dengan Chamin.
menyebabkan ayah Mido pun terkapar sakit saat ini. Mido yang kebingungan bergegas pamit kepada Hejin. Dia akan pergi ke rumah orang tuanya. Malam hari berjalan sembari tidur keluar dan menabrak ember ibu Hejin. Akhirnya terbangun dan terkaget-kaget akan keberadaannya yang dia tidak ketahui. Dia yang berjalan kebingungan sampai ke pinggir jalan ditemukan oleh supir taksi yang menghubungi Taejin lewat ponsel yang menggantung di leher ibunya. Jiwook yang sampai di tempat ibu Hejin berada berterima kasih karena telah membantu ibunya. Ibu Hejin pun tersenyum manis menyambut Taejin datang menjemputnya. Jiwook pun lalu memberi ibu Hejin minuman dan mematikan ponsel milik ibu Hejin. Berada dalam mobil, ibu Hejin mengaktifkan ponselnya kembali, namun ibu Hejin tertidur pulas. Sementara itu, Hejin memberitahu Chamin bahwa ibunya menghilang. Mereka lalu menenangkan Hejin dan Seon mencoba menghubungi ibu Hejin yang tersambung namun tidak diangkat. Seon pun lalu meminta Cho untuk melacak lokasi keberadaan ponsel dari ibu Hejin. Sementara itu membawa ibu Hejin ke markas persembunyian Yongchol. Yongchol pun merasa bangga terhadap Jiwook yang dapat membereskan urusan serumit ini. Yongchol lalu mengajak anaknya untuk minum bersama. Saat itu ibu Hejin menyerang Yongchol dan meminta Taejin untuk bergegas pergi. Jiwook yang melihat reaksi ibu Hejin membuatnya teringat akan pembelaan ibunya saat di masa kecil kepadanya. Yongchol pun lalu memberkahi mantan istrinya dan saat itu Jiwook meminta agar Yongchol jangan gegabah bertindak. Melihat anaknya membangkang menurutnya, Yongchol pun membabi buta terhadap Jiwook. Saat itu Ira si polwan gadungan memberitahu bahwa terlihat mobil polisi menuju markas mereka. Bergegas mereka pun melarikan diri. Cho dengan timnya dan juga Seon Chamin serta Hejin sampai di markas persembunyian Yongchol. Hejin pun bersedih menemukan ibunya dalam kondisi penuh dengan luka. Hari berbeda, Cho dan Seon mendapatkan informasi dari tim forensik mengenai sidik jari yang hanya ditemukan oleh Ira polwan gadungan Yongchol dan juga ibu Hejin. Namun noda darah terverifikasi milik Yongchol, ibu Hejin dan kromosom yang tidak dikenali tapi memiliki kesamaan dengan Yongchol yang sepertinya itu adalah milik putra dari Yongchol. Seon menemui Hejin yang menjelaskan bahwa dia memiliki kakak yaitu Taejin, namun sudah tiada karena menghilang dan terakhir dia melihat kakaknya sejak usia 7 tahun. Jam berbeda tengah sendirian di ruang perawatan, ibu Hejin dihampiri oleh Jiwook yang memintanya untuk melupakan Taejin, karena dari dulu ibunya tidak bisa melindungi Taejin. Seon lalu datang menghampiri ibu Hejin. Dia melihat Jiwook yang menjelaskan hanya ingin melihat kondisi dari Soyoung. Jiwook lalu pamit pergi. Sementara melihat gambar-gambar milik ibu Hejin, Seon hanya tersenyum. Dia lalu melihat nomor ponsel yang tertera di buku gambar ibu Hejin. Mencoba mencocokkan nomor ponsel tersebut, salah satunya adalah milik Hejin. Mencocokkan satu lagi nomor yang tidak ada dalam kontak ponselnya. Seon pun lalu menghubungi nomor ponsel tersebut, tapi tidak diangkat oleh pemilik ponsel. Namun suara bunyi ponsel terdengar dari jarak dekat. Pergi keluar, dia pun mendengar suara ponsel dari arah Jiwook yang berjalan keluar. Menghampiri Jiwook dan mengetahui bahwa Jiwook terluka di bagian dada. Seon pun mengasumsikan Jiwook adalah Taejin, anak dari Yongchol yang masih hidup. Namun kala itu Jiwook menyatakan bahwa dia adalah Jiwook, membisikkan siapa yang akan mempercayainya, seperti halnya Mido. Chamin yang melihat itu meminta Jiwook untuk menghentikan semua. Jiwook pun pergi dengan santai. Hejin yang hendak ke rumah sakit, dia menghampiri tamu yang mengaku sebagai Taejin memintanya pertolongan. Di dalam Taejin meminta maaf karena ia telah kabur di masa lalu. Hejin yang mempertanyakan luka yang dimiliki Taejin saat ini. Taejin berujar bahwa ia berhasil ditemukan oleh Yongchol. Sampai di kediamannya, Jiwook melihat ayahnya duduk santai. Yongchol lalu mengobati Jiwook dan dia lalu bergegas pergi. Mido yang menemui Cho memurkainya karena belum melamarnya, menyebabkan ibu Chamin hendak meminangnya. Mido juga menyalahkan Seon yang menjadi penyebab karena wajah yang sama persis dengan Mido. Chamin mengetahui hal itu menanyakan kebenaran kepada ibunya. Ibunya pun meminta maaf dan jujur bahwa dia pun memasang alat penyadap kepada semua wanita yang pernah dekat dengan Chamin. Hal itu hanya untuk berjaga-jaga. Chamin yang tidak habis pikir meminta ibunya untuk menghentikan kegilaannya dan berpikir normal, tidak usah sampai mencurigai orang lain. Di kantor kejaksaan, Cho yang meminta izin kepada asisten Jiwook untuk masuk membawa barang di ruangan Jiwook. Saat mencari sampel untuk tes DNA, Jiwook masuk ke ruangannya mendapati Cho yang langsung berujar bahwa ia membutuhkan sampel untuk tes DNA. Mencurigai Jiwook adalah anak dari Yongchol. Saat itu Jiwook berkilah bahwa tidak diperlukan karena dia bukan anak dari Yongchol. Ayah Jiwook yaitu Cheon-sik, seorang kepala kejaksaan masuk ke ruangan dan mendengar penjelasan dari Cho. Bergegas meminta Cho untuk membawa sampel DNA Jiwook dan juga dirinya agar tidak ada keraguan lagi. Diperjelas oleh Cheon-sik, jika Cho salah mengenai kecurigaannya terhadap Jiwook anaknya, maka Cho harus bertanggung jawab. Mengobrol berdua bersama Cheon-sik, Jiwook amat tak menyangka ayah angkatnya berbuat sejauh ini.
Cheon-sik berujar bahwa Ji-wook yang memperkeruh keadaan. Dia pun berpikir mungkin ini karma untuknya. Di rumah sakit, Seon membaca surat permintaan maaf dari Hae-jin yang harus membawa ibunya pergi. Cho dan Chamin yang mengetahui itu amat tidak menyangka akan apa yang dilakukan oleh Hae-jin. Di kantornya dihampiri atasannya, Cho dimurkai karena telah mencurigai Ji-wook sebagai anak biologis Yongchul. Cho pun hanya bisa pergi keluar. Menghubungi Seon dan mengabarinya bahwa DNA Ji-wook 99% cocok dengan ketua jaksa Cheon-sik dan berbeda dengan noda darah di TKP, membuat Seon amat tak menyangka. Chamin yang dihubungi Giman meminta untuk bertemu nanti malam. Dalam perjalanannya mengemudikan taksinya, Giman tanpa sengaja hampir menabrak anak-anak. Dia yang keluar mobil meminta memeriksa ke rumah sakit atas kondisi anak itu. Namun ibu anak itu menolak. Giman pun lalu memberikan kartu namanya. Sedang di rumah tiba-tiba ada polisi yang memintanya ikut ke kantor atas pelaporan Giman atas tabrak lari Giman terhadap anak kecil pagi tadi. Chamin, Seon, dan Cho yang menunggu Giman namun belum ada batang hidungnya. Tiba-tiba mendapatkan pesan dari Hae-jin. Mereka bergegas ke lokasi Hae-jin. Seon lalu menemukan Ira, polisi gadungan. Ira yang hendak kabur bergegas ditangkap oleh Chamin dan juga Cho. Seon yang belum menemukan Hae-jin mendapatkan pesan permintaan maaf Hae-jin untuk Seon dan juga Chamin. Seon pun amat khawatir akan nasib dari Hae-jin. Chamin lalu menghubungi ibunya meminta alat pelacak Hae-jin diaktifkan. Setelah mendapatkan alamat dari ibu Chamin, mereka bergegas pergi ke lokasi Hae-jin berada. Sementara itu Hae-jin tengah bersama Yongchul yang memintanya untuk menghidupkan kembali Yongchul yang telah menusukkan racun menyerahkan Abyss kepada Hae-jin. Hae-jin pun tertawa terbahak-bahak karena Yongchul ternyata terlalu bodoh. Sementara itu para polisi dan Seon mendapati Hae-jin dalam kondisi pingsan dan juga Yongchul yang sekarat. Esok harinya ditemukan Soyoung, ibu Hae-jin yang terbujur kaku. Seon lalu mengambil foto yang terselip di balik baju ibu Hae-jin. Saat itu Abyss menghampiri Chamin yang langsung mengambilnya. Di rumah sakit, Hae-jin yang baru sadar diberitahu Mido bahwa ibu Hae-jin ditemukan telah tiada. Hae-jin yang datang ke ruang mayat melihat ibunya terbujur kaku membuatnya bersedih tak berdaya. Hae-jin pun yang melihat Abyss dalam saku Chamin meminta agar Chamin menyelamatkan ibunya. Di ruangan berbeda, Cho menjelaskan jika Yongchul telah tiada dan menghidupkan ibu Hae-jin. Sepertinya tidak harus dilakukan sekarang, karena akan mengejutkan semua orang yang melihat. Dan mengetahui ibu Hae-jin tiada, juga tidak bisa menemukan jejak pembunuh dari ibu Hae-jin. Hae-jin pun hanya bisa menangis. Di dalam mobil, Hae-jin lalu meminta agar melakukan otopsi terhadap ibunya agar sosok Tae-jin yang masih hidup terungkap. Di kantornya, Chamin dihubungi Polantas yang memberitahunya bahwa Giman ditahan akibat kasus tabrak lari dan meminta Chamin untuk datang ke kantor polisi. Menemui Giman yang berterima kasih karena Chamin datang, Seon yang mempertanyakan dashboard CCTV mobil. Giman lalu menjawab terjadi keanehan karena dashboard CCTV menghilang, padahal dia selalu memeriksanya. Bertemu dengan pengacara korban Giman, Seon pun diultimatum agar jangan menghubungi kliennya karena sudah jelas kliennya tidak ingin berdamai. Seon pun riot dibuatnya. Seon dan Chamin yang berhasil masuk ke ruangan yang diketahui pengacara gadungan memasukkan dokumen legalitas pengacaranya. Membuat pengacara gadungan itu takut dan berubah haluan akan membuat kliennya berdamai. Chamin lalu mengungkapkan niatnya yang tidak hanya ingin berdamai, tapi mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Pengacara gadungan yang berujar dia sebenarnya adalah detektif swasta dan membeberkan bahwa tidak tahu nama penyuruhnya dan dia hanya mendapatkan info apa yang harus dilakukan setelah menerima pembayaran, bahkan nomor ponsel pun tidak tetap. Sehingga dia tidak tahu identitas si penyuruh. Seon yang hampir hopeless diberitahu pengacara gadungan bahwa dia tahu wajahnya. Seon pun menulis sketsa wajah sang penyuruh. Namun gambar tersebut sangat aneh. Seon dan Chamin lalu menghampiri Cho yang memberikan foto dan dijelaskan Hae-jin bahwa foto anak kecil itu adalah Tae-jin. Cho pun menimpali bahwa di depan Tae-jin adalah Seung-hoon, korban terakhir peniadaan dari M. Song-dong. Seon pun mengasumsikan Ji-wook tidak ingin masa lalunya terungkap. Seon lalu membawa kemurkaannya bertemu dengan Ji-wook dan menuduh Ji-wook adalah dalang di balik kematian dari Seung-hoon. Ji-wook lalu meminta Seon untuk jangan asal menuduhnya. Dengan tekadnya, Seon pun berujar dia akan mengungkap semua. Dalam mobilnya, Ji-wook pun mengingat di masa lalu saat menemui Seung-hoon yang mengancamnya akan membongkar bahwa Ji-wook adalah Tae-jin jika terus menghindarinya seolah tidak mengenalnya, kecuali Ji-wook memberinya pekerjaan. Malam hari dari luar terdengar oleh Ji-wook Seung-hoon ditiadakan oleh Yongchul. Menemui Giman, Chamin mempertanyakan adakah orang yang menaruh dendam kepada Giman. Giman pun mengutarakan bahwa dia memutuskan ikatan dengan semua orang setelah anaknya tiada. Di ruangannya, Cheon-sik meminta Ji-wook untuk pergi dengan memberinya tiket. Lebih jelas, Cheon-sik meminta Ji-wook mundur dari semuanya. Menurutnya itu lebih aman. Namun kala itu Ji-wook menolak. Menurutnya Cheon-sik yang akan tetap sebagai ayahnya. Seperti
seperti perjanjian di masa lalu. Hendak menghampiri Seon di rumah sakit, Hye-jin dibius oleh seseorang. Saat Seon bersama detektif Lee hendak pergi dengan membawa jasad ibu Hye-jin, Seon yang sudah duduk di jok depan dan Lee yang masuk ke rumah sakit lagi karena dokter memanggilnya. Dan kala itu supir ambulans melaju dengan meninggalkan detektif Lee, membuat Seon pun meminta agar sang supir menghentikan mobil. Dan Seon pun mengetahui bahwa supir ambulans adalah Ji-wook. Seketika Ji-wook menyetrum Seon, membuat Seon pun pingsan seketika. Detektif Lee yang tahu bahwa ambulans sudah pergi, dia pun memberitahu Cho tanpa penuh curiga. Namun saat dalam perjalanan ke markas, detektif Lee menemukan mobil yang parkir sembarangan. Dicek olehnya ternyata itu adalah supir ambulans. Kedinginan berada dalam freezer, Seon meminta tolong. Sementara itu, Hye-jin mencoba keluar dari mobil. Tae-jin yang tak lain adalah Ji-wook, yang tak lain kakaknya menghampirinya dan mengutarakan bahwa dia tidak bisa hidup tenang karena masih ada ibu dan juga adiknya yang mengganggu hidupnya. Tae-jin lalu membuang koper, membuat Hye-jin berteriak namun tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan kakaknya terhadap ibunya. Chamin yang menemui Ji-wook memintanya untuk memberikan bola abis. Namun kala itu Ji-wook ditabrak dan dicek oleh Chamin, ternyata Hye-jin yang menabrak Ji-wook yang terlihat pingsan. Menghampiri Ji-wook kembali, Chamin mempertanyakan keberadaan dari Seon, namun kala itu Ji-wook tiada seketika, membuat bola abis pun menyala. Chamin pun menghidupkan kembali Ji-wook dan mempertanyakan keberadaan Seon, namun Ji-wook berujar dia tidak akan memberitahu Chamin. Saat itu Chamin menyatakan dia akan meniadakan Ji-wook dan menghidupkan lagi sampai Ji-wook menjawab di mana Seon. Ji-wook yang kewalahan akan tindakan kasar dari Chamin akhirnya meminta Chamin memeriksa saku celananya. Mendapatkan lokasi kontainer tempat Seon berada, Chamin pun bergegas pergi. Chamin pada akhirnya menemukan Seon dalam kondisi tak berdaya, membawanya ke rumah sakit. Dokter pun menjelaskan bahwa Seon sebentar lagi akan sadar karena suhu badannya sudah normal. Di TKP, Ji-wook bergegas menyiram darahnya dengan larutan kimia dan membawa CCTV dashboard mobil. Sementara itu di TKP Hye-jin yang telah sadar, dia tidak mendapati kakaknya, dihampiri oleh Cho yang mempertanyakan kejadian sebenarnya. Hye-jin pun mengungkapkan bahwa ia menabrak Ji-wook. Di kantornya, Cho mendapatkan informasi dari forensik bahwa DNA di TKP tidak bisa diekstrak karena sudah tercampur dengan larutan sodium hidroksida. Cho lalu menemui Chamin dan Seon yang mengetahui fakta bahwa Ji-wook masih hidup. Dengan kekuatan ibu Chamin, Chamin pun meminta ibunya untuk membayar media memberitakan rumor bahwa jaksa Ji-wook adalah anak kandung dari Yong-chol, yang merupakan anak angkat dari Cheon-sik. Ibu Chamin pun hanya bisa mengiyakan keinginan dari anaknya. Berita pun menggemparkan seantero raya, membuat Cheon-sik risih akan pemberitaan itu. Asisten Ji-wook lalu menemui Seon yang dia ketahui adalah Mido, menyerahkan kotak barang milik Ji-wook yang ia temukan di tong sampah milik Ji-wook. Kotak tersebut berisi kepingan foto dari foto masa lalu Ji-wook. Dihampiri Mido, Seon pun mengingat akan kotak barang milik Ji-wook ini yang dilansir kiriman dari pacar Ji-wook yang selalu dia sindir karena tidak pernah diantar langsung. Seon lalu meminta Cho untuk mengecek kotak barang milik Ji-wook yang diketahuinya amat banyak. Menurutnya mungkin selama ini itu adalah channel komunikasi Ji-wook dengan Yong-chol. Menemui orang tua Seon yang tak menyangka akan Chamin yang menjadi tampan rupawan berkat operasi plastik menurut ibu Seon. HRT di Villa Chamin yang ditinggali oleh orang tua Seon ini mengantarkan kue perayaan ulang tahun dari ayah Seon. Di luar, melihat ibunya Chamin terkaget-kaget. Ibu Chamin lalu menjelaskan dia akan berlibur di villa miliknya ini. Di meja makan terlihat situasi canggung. Chamin lalu mencairkan suasana dengan mengajak orang tua Seon dan juga ibunya minum bersama. Berjalan berdua, Chamin pun memberikan cincin kepada Seon, menyatakan bahwa Seon tidak usah buru-buru menjawab. Hari berbeda, Chamin membeli unit apartemen yang lokasinya tetanggaan dengan Ji-wook. Mereka lalu menyelinap ke kediaman Ji-wook. Seon lalu mengambil gunting benang di kediaman Ji-wook dan mereka pun bergegas pergi. Menemui Cho, Seon menyerahkan gunting benang yang diingatnya dipakai untuk menggunting benang yang dijahit di lehernya oleh Yong-chol kala hari dia dieksekusi. Hari berbeda membeberkan hasil otopsi Seon. Cho menjelaskan tidak ada penjelasan mengenai luka leher akibat cekikan yang dialami oleh Seon atas kematiannya. Seon pun mengasumsikan kemungkinan Ji-wook menyabotase hasil otopsi. Dan melihat data dokter yang mengotopsi adalah Daung, mereka pun mencurigai Daung bekerja sama untuk memalsukan otopsi dengan Ji-wook. Diketahui Daung kabur berada di bandara. Cho dan kawanannya pun mencari Daung. Menemukan Daung namun berlari, mereka pun lalu mengejarnya. Berlari ke lift, Chamin dan Seon menangkap Daung. Pergi ke kediaman Ji-wook, rekanan Cho mendapatkan gunting benang yang langsung mengamankannya. Cho pun berterima kasih kepada Ji-wook karena dia berhasil menemukan barang bukti. Ji-wook yang menghubungi ayah angkatnya namun diabaikan, dia pun mengirim foto Ji-wook anak kandung Cheon-sik yang terbujur kaku di panti Ureda.
Mengangkat telepon dari Jiwook alias Taejin, Cheon-sik pun meminta sebagai ayahnya mengakui bahwa Taejin adalah Jiwook, anak kandung dari Cheon-sik. Dengan begitu Cheon-sik akan aman. Cheon-sik yang langsung menghubungi wartawan untuk mengadakan konferensi pers. Dia lalu menghubungi Giman untuk mengamankan anaknya. Saat masuk ke dalam panti beredar, Giman menyaksikan Jiwook berada di dalam. Dia pun bergegas melaporkan kepada Cheon-sik. Cheon-sik lalu meminta Giman untuk mengikuti Jiwook. Sementara itu Jiwook membawa Jiwook, anak kandung dari Cheon-sik. Giman yang melihat Jiwook sudah pergi, dia lalu masuk ke tempat persembunyian Jiwook. Menyaksikan ayah angkatnya melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa rumor yang beredar mengenai jaksa Jiwook adalah benar adanya. Cheon-sik pun mengakui telah meniadakan istrinya 25 tahun yang lalu akibat bertengkar dan putri kandungnya yaitu Jiwook terluka parah. Bagian belakang menyebabkan koma sampai sekarang. Menunjukkan bahwa Jiwook, anak kandungnya, tengah duduk di kursi roda. Membuat kamera menyerupai Jiwook, anak kandung Cheon-sik, yang dijaga oleh Giman. Sendirian di kamar melihat Abis yang berwarna ungu, terlihat tulisan jika Abis menghilang maka pemiliknya pun akan hilang. Esok hari berdua bersama Seon, Chamin diberi cincin oleh Seon memintanya untuk menikahinya. Chamin pun menerima cincin Seon dan mereka pun berpelukan. Mereka lalu berfoto bersama. Seon dan Chamin lalu mengubur barang rahasia kepemilikan mereka yang akan dibuka 5 tahun lagi. Chamin lalu mengambil es krim hendak memberikan kepada Seon. Seon yang memanggil Chamin, dia tertangkap oleh Jiwook, menodongkan senjata. Seon pun melawan Jiwook, dibantu oleh Chamin yang mencoba melumpuhkan Jiwook, namun peluru menyasar Seon. Chamin yang melihat hal itu bergegas menghampiri Seon dan menembak Jiwook. Saat itu Cho dan rekan-rekannya menghampiri mereka, meminta Chamin untuk bergegas membawa Seon ke rumah sakit dengan mobilnya yang berada di pintu depan, dan mengamankan Jiwook. Dalam perjalanannya, Chamin mengirim voice note kepada Cho, memintanya untuk ke villa miliknya, karena ia membawa Seon ke villa miliknya. Dan berpamitan karena ia akan menggunakan Abis terakhir kalinya, dan dipastikan dia pun akan menghilang. Tersadar berada di rumah sakit, Seon mencari Chamin, diberi voice note Chamin yang meminta Cho ke villa miliknya, dan Chamin pun berpamitan kepada Cho. Dijelaskan oleh Cho saat dia ke villa, Chamin menemukan Seon yang tengah pingsan dan Abis yang padam, tapi tidak menemukan jejak Chamin. Kondisi panik dialami oleh ibu Chamin saat mengetahui anaknya menghilang kembali. Dia pun meminta asistennya untuk mengumumkan bahwa Chamin melakukan perjalanan luar negeri dalam jangka waktu yang lama, dan meminta memastikan para pemegang saham tidak memberontak. Menyaksikan sidang dengan tuntutan mati dari jaksa penuntut umum membuat Seon tenang. Namun Jiwook mengamuk, menyatakan bahwa Seon masih hidup, dia tidak membunuhnya. Seon lalu menyerahkan DNA dirinya pada orang tuanya, mengakui bahwa dirinya adalah Seon. Seon pun meminta maaf karena dia tidak bisa mengakui lebih awal. Sementara itu ibu Chamin yang sakit karena memikirkan nasib dari Chamin, dia dijenguk oleh Seon meminta kepada ART Chamin agar menghubunginya bila ibu Chamin sudah sadar. Seon lalu meminta izin sebelum pamit untuk ke kamar rahasia Chamin. Berada di kamar rahasia Chamin, Seon hanya bisa melihat-lihat. Hendak pulang, ART Chamin memberikan ponsel milik Chamin. Menurutnya, Seon lebih berhak menyimpan ponsel Chamin. Sendirian dengan lusuh, Seon terheran-heran melihat Abis yang padam ada padanya. Seon lalu melihat-lihat ponsel Chamin. Seon melihat foto dirinya bersama Chamin membuatnya terharu. 3 tahun kemudian, Seon bekerja di kantor firma milik Mido. Mengunjungi Haejin yang tinggal di pedesaan, menitipkan angpau untuk pernikahan Mido dan juga Cho. Seon pun terheran-heran karena Abis yang masih padam ada di sampingnya. Esok hari perayaan pernikahan Mido dan Cho, Seon pun datang melihat kebahagiaan mereka. Seon memberikan angpau dari Haejin yang tidak bisa datang ke hari bahagia Mido. Pergi ke tempat wahana membeli es krim namun tertabrak oleh anak kecil yang membuat es krimnya terjatuh. Seon dikagetkan dengan Chamin yang menyapanya dan meminta maaf karena baru datang. Seon pun tak kuasa menahan kerinduan pada Chamin selama ini. Dia menangis bersyukur sesenggukan dalam pelukan Chamin. Sembari memeluk Seon, Chamin menceritakan dirinya terbangun melihat Grim yang menghampirinya dan menyatakan bahwa Chamin tidak bisa berada dalam dunianya dengan kondisi seperti ini. Grim yang mengirimnya ke dunia lagi, namun Chamin tidak bisa menyentuh Seon dan menampakkan dirinya di depan Seon. Dirinya yang lunglai tak berdaya sosoknya dapat dilihat oleh seorang kakek pengepul yang memintanya mengikutinya. Karena terlihat oleh Chamin kakek itu memiliki Abis yang bersinar. Setelah 5 tahun, Seon dan Chamin menggali barang rahasia milik mereka. Mereka yang telah menikah di kediamannya, Chamin yang bebersih masuk kamar mandi, sementara Seon menyembunyikan barang yang disimpan di dalam barang rahasianya. Ketahuan oleh Chamin yang merebutnya yang ternyata ada permohonan 1 kali untuk Chamin yang akan dikabulkan oleh Seon. Membuat Chamin pun bahagia.
Seon pun pamit ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, Seon heboh kebingungan, memberikan tespek garis 2 kepada Chamin. Mereka lalu membuka isi barang rahasia yang dimiliki oleh Chamin, yaitu perlengkapan baju bayi, membuat Seon pun terharu. Dan kebahagiaan Seon juga Chamin menjadi akhir dari drama Abyss. Penampilan luar memang tidak ada kaitannya dengan jati diri. Penampilan dapat mencerminkan kepribadian seseorang, sementara jiwa dan hati seseorang dapat menentukan nilai dan juga sikapnya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah setia menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri. Bye!